Kali ini saya akan sharing tentang router tenda dan router netis. Di apa fitur dan kekurangan masing-masing. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini saya sudah login ya, ini web router ya, itu akses router dalam browser ya. Di sini saya ada tenda AC6 ya, dan di sini saya ada netis WF290W9E ya. Nah, teman-teman bisa baca ya. Di bagian status di sini terdapat SSID dan router AP mode, channel serta auto request type ya. Jadi ini yang terpassword itu ya. Kemudian di bagian sini kita diarahkan sangat simpel, dan di sini ada online indikator. Jadi kita bisa melihat yang akan online ya. Nah, selanjutnya kita di sini ada setting internet. Setting internet sendiri di sini kita ada settingan ya. Jadi di sini itu terdapat 3 PPOP, dynamic address itu otomatis, dan static address seperti ini. Ini standar ya, isinya seperti itu ya. Dan ada tombol disconnect. Pada bagian fitur selanjutnya ada WiFi. Nah, di WiFi sendiri ini terdapat WiFi password untuk mengganti username dan password. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengaktifkan 2 GHz atau 5 GHz. Selanjutnya di sini ada WiFi schedule untuk mengatur kapan WiFi itu nyala dan WiFi itu mati. Di sini ada timing, jamnya, kemudian ada harinya, spesifikasi atau setiap hari. Ini kita save. Nah, itu juga di sini ada fitur repeating. Jadi kalau teman-teman jangkauan di rumah teman-teman nggak kuat, tapi tetangga teman-teman itu kuat, teman-teman bisa titip repeating di sebelahnya agar fungsinya untuk memperkuat sinyal. Teman-teman juga bisa pasang di atas atap ya. Selanjutnya ada channel bandwidth. Saya juga tidak begitu paham, tapi kekuatan sinyalnya ya. Ini ada view channelnya sampai 11. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Selanjutnya ada transmit power. Ini seberapa luas jangkauan WiFi ya. Ini sinyal yang dihasilkan ya. Dan ini semakin high berarti semakin jauh. Selanjutnya ada WPS. Ini lebih ke transfer data ya. Saya juga belum mencoba fitur ini. Dan ini ada AP mode, jadi kita digunakan untuk sebagai access point. SSD-nya tergantung kita yang menentukan. Dan interference ini untuk mengurangi interferensi itu gangguan jaringan koneksi ya. Ghost network ini difungsikan untuk kita barangkali kita sering menerima tamu, kita tidak mau terganggu, kita kasih aja gas network seperti ini, dan kita kosongan aja passwordnya. Jadi para tamu kita langsung aja kasih akses tanpa memasukkan password, dan quality-nya kita bisa atur apakah 4 jam, 8 jam atau selamanya. Dan kita bisa atur bandwidth yang mau kita kasih kepada para tamu, 10 mega, 2 mega atau yang lainnya. Sampai di sini dulu untuk bagian ini masih panjang ya. Sekarang kita pindah ke netis ya. Nah, di netis ini kita masuk ke bagian status, kemudian ada net. Di bagian netis ini one type, ini wired, itu artinya teman-teman langsung colok kabel aja dari access point itu power beam entah ATB yang IndiHome itu, ataupun teman-teman bisa melakukan repeating seperti ini wireless. Jadi teman-teman akan menyeken sebuah fitur wireless sendiri. Ini bisa digunakan dengan security WiFi yang kita tembak itu dengan security password. Jika menggunakan security hotspot seperti voucher tersebut, ini tidak bisa berfungsi teman-teman. Saya harap teman-teman paham ya. Kalau belum paham, teman-teman bisa komentar aja di bawah ya. Selanjutnya kita di sini ada modenya, ada itu DHCP otomatis, statik itu seperti tenda tadi. Yang seperti ini saya mode statik, jadi teman-teman harus hafal nomornya ya. Ada Rusia PPOE ya, ini fungsinya juga sama. Untuk LTP saya belum paham teman-teman, mungkin teknologi di sini saya belum pernah ya. Kemudian LAN, nah di sini LAN kita bisa tahu berapa user yang aktif login menggunakan DHCP client. Jadi kita di sini bisa tahu MAC address dan juga handphone yang menggunakan akses tersebut. IPTV ini fungsinya untuk bridge atau VLAN. Ini lebih diarahkan pada TV zaman now ya, yang pakai kabel itu. Kemudian di sini ada address reversion, jadi kita memesan MAC address untuk bisa loading terlebih dahulu ya.
saat handphone itu sering kita pergi jauh ya, mungkin seperti itu. Operation mode ini bisa kita gunakan untuk router ataupun bridge. Kalau bridge itu sistemnya tergantung dari sananya ya. Jadi lebih ke arah voucher itu, lebih ke arah voucher sepertinya itu bridge. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke wireless. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Di sini ada MAC address. Nah, ini auto aja. Yang teman-teman harus perhatikan adalah untuk mengubahnya di bagian sini. Ini access point, repeater, WDS atau client. Jadi di sini. Dan untuk SSD yang akan muncul di bagian HP saat Wi-Fi dinyalakan, itu di sini kita atur. Untuk SSD-nya kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Selanjutnya kita masuk ke MAC filtering ya. Di sini kita akan memfilter MAC address mana saja dan kita bisa mengaturnya apakah DNI itu untuk menutup akses pada tersebut ataupun permit. Yang mana permit itu adalah untuk memberikan akses pada MAC address tertentu ya. Kemudian pada VPS setting, nah di sini kita bisa hubungan ini pinnya, jadi kita bisa hubungan dengan VPC ya. Untuk fiturnya sendiri VPC saya belum mencoba, teman-teman bisa searching aja ya dari VPC. Dan ini multiple SSD ini adalah untuk menampilkan seberapa banyak SSD yang menampilkan. Katakanlah teman-teman mau mengaturnya, teman-teman bisa atur di sini, dan di sini juga ada 3 ya. Jadi teman-teman bisa atur apakah ada yang terpassword ataukah tidak ya. Teman-teman bisa buat kalau di tenda kan adanya gas network atau untuk wifi tamu. Nah, kalau di sini tidak adanya API. Dan ini ada 3 variannya. Jadi teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Jadi saat kita klik AP2, nah seperti itu. Dan ini untuk security-nya teman-teman mau di password atau tidak ya, seperti itu. Dan ini SSD broadcast-nya apakah muncul ataukah disable. Kalau disable nanti teman-teman harus paham SSID ininya. Membuat wifi tersembunyi sehingga hanya orang tertentu yang bisa connect tanpa ketahuan dengan teman kalian, terutama teman kos. Kemudian di sini ada wireless advance. Ini teman-teman bisa transmit power ini untuk kekuatan dari daya tersebut ya. Ini untuk proteksi WHM. Ini untuk fitur ini saya juga tidak paham, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Yang intinya ini bisa digunakan untuk voucheran. Kemudian di sini ada wireless client. Nah, di sini ada kliennya, ini siapa aja teman-teman, nanti ini terbaca ya. Saat kita mengunduhkan SSD, jadi kita bisa tahu berapa aja kliennya dan koneksinya melalui SSD mana. Kan sebelumnya kan kita sudah membahas SSD R3, jadi di sini kita bisa lihat ini SSD Office, nanti teman-teman bisa buku tamu ada, jadi kantor beda lagi aksesnya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada bandwidth control. Nah, di sini kita bisa masukkan berapa bandwidth pada orang atau device tertentu ya, sehingga kita bisa menakar setiap koneksi pada device, entah itu downloadnya berapa, uploadnya berapa, sehingga akan tidak terjadi rebutan bandwidth. Ini juga jarang sekali digunakan ya, karena ini lebih ke arah server ya. Kemudian ada akses kontrol. Di sini teman-teman bisa atur IP filtering. Device mana yang bisa online. Di sini teman-teman bisa atur jam dan harinya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada MAC address, MAC filter sama seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah connect kita bisa atur. Di sini ada deny. Jadi artinya dia itu tidak bisa mengakses internet. Nah, dynamic DNS ini jarang digunakan juga. Ini juga sama ya. VPN juga jarang ya. ARP list. Nah, ini nggak tahu untuk apa. Nah, di sini ada firmware update. Jadi kalau dirasa suatu hari nanti pihak Netis memberikan sebuah update firmware yang mungkin tampilannya lebih bagus ataupun ada update tertentu yang membuat jaringan Wi-Fi stabil, teman-teman bisa update di sini. Kemudian ada backup store. Ini untuk backup ini lebih ke backup pengaturan settingannya ya. Jadi saat teman-teman melakukan setting dan teman-teman pastikan di backup ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja backup, nanti akan tersimpan otomatis. Kemudian ada, nah di backup ini juga ada restore. Jadi saat teman-teman melakukan
backup, teman-teman bisa lakukan restore. Saat teman-teman membeli modem baru, teman-teman mau restore aja, settingannya seperti ini. Untuk keperluan repeating atau keperluan voucher tapi di tempat lain, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Tinggal mengganti IP address-nya saja. Selanjutnya ada diagnosis tool, ini untuk lebih ke ping ya. Tracer, nah ini berapa paket yang terkirim ya. Selanjutnya ada remote management, ini juga lebih ke remote tapi jarang saya digunakan. Ini time setting, ini untuk mengatur waktu ya. Selanjutnya ada password, ini password untuk login adminnya saat user mengakses router ini ya. Kemudian ada statistik, ini seberapa paket atau data yang terkirim ya. Kemudian ada sistem log, ini untuk restart ya. Ini untuk reboot, jadi jam berapa aja modem ini mati setiap harinya. Jadi kita bisa atur seperti di sini ada wifi schedule. Nah, kalau di sini tidak, ini schedule reboot ya. Ini untuk seberapa sering modem ini restart. Nah, ini format factory. Ini untuk kembali ke pengaturan awal saat kita melakukan menyeting tapi lupa ya. Itu adalah beberapa fitur yang dimiliki Netis ya. Selanjutnya kita selesaikan di bagian WiFi ya, oke. Di bagian WiFi di sini kita jaga Facebook, dan di sini ada parental control, itu untuk mengatur WiFi yang mau kita akses. Katakanlah kita mau ngeblok, kita tinggal klik aja. Jadi untuk operationnya ini lebih simple ketimbang tadi kita harus memasukkan MAC address seperti ini. Kalau ini tidak, tinggal kita checklist, dan bukannya kita tinggal checklist lagi, itu otomatis device sudah menutup dengan sendirinya dan bisa diakses kembali. Kemudian ada VPN, ini juga jarang digunakan. Nah, ini ada bandwidth control. Nah, kalau di tenda ini kita bisa atur download uplink-nya di sini. Jadi lebih mudah karena sudah ada pilihannya. Di sini ada for browsing, for SD video, dan for HD video. Kemudian ada tenda app. Ini buat teman-teman yang mau diakses wifi-nya menggunakan tenda ya. Seperti itu. Untuk video detailnya teman-teman bisa cek aja di pojok atas ya. Kemudian ada sleeping mode. Ini untuk mengatur, kita bisa atur jam berapa aja wifi ini mati dan hidup. Apakah always on selamanya nyala atau dimatikan LED-nya untuk yang lampu-lampu itu. Ini kita juga bisa schedule sesuai keinginan kita ya. Inti untuk LED-nya ya. Selanjutnya ada filter MAC address. Jadi pastikan MAC address-nya tahu ya. Kalau di sini lebih ke arah MAC address-nya teman-teman. Ini firewall untuk mengatasi serangan hacker ya. Kemudian ada IPTV, ini untuk TV-TV zaman sekarang ya. Jadi teman-teman bisa colokan aja langsung ke TV yang teman-teman punya, pastinya Smart TV. Ini static root, DDNS, ini lebih ke server ya. Jadi ini jarang sekali digunakan ya. Jadi kita skip aja fitur-fitur yang menurut kita hanya orang tertentu yang membutuhkan fitur tersebut. Kemudian ada sistem setting, ini untuk mengubah IP address pada kliennya. Jadi teman-teman tinggal atur aja IP addressnya. Kemudian ada time zone juga sama, ada firmware untuk upgrade aplikasi ini ya. Browser ini untuk diupdate, ini menggunakan firmware. Seperti tadi sama seperti yang sudah kita jelaskan ya. Pada Netis ini juga sama, backup store. Kita bisa backup settingan dan juga restore settingan yang sudah kita setting ya. Selanjutnya juga ada automatic manage, ini untuk reboot seperti tadi sama. Kita bisa matikan setiap jam berapa di situ. Ini untuk login password. Ini lebih ke waktu saat kita login akses web browser ini, kita password. Kita pastikan password ininya, pastikan teman-teman password dengan baik. Karena jika seseorang dapat mengakses IP address kita, dan bisa jadi koneksi kita akan tersendat-sendat ya, karena ada settingan yang salah ya. Mungkin seperti itu teman-teman perbandingan antara tenda dan Netis ya. Saya harap teman-teman bisa memahami dengan saya sharingan kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian yang ingin berencana membuka paket wifi atau sewa rental hotspot seperti itu. Dan untuk kelebihan masing-masing sudah saya jelaskan. Kita akan bahas tentang sisi aplikasinya. Untuk perbandingan aplikasinya saya akan buat video yang lain aja ya teman-teman, agar video ini tidak kepanjangan
dan tentunya juga bikin kuota teman-teman berat.